Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-qail qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa dianugerahkan kepada kita sekalian, kuat beribadah di bulan suci Ramadan, melakukan lagi kewajiban formal kita, semoga juga bernilai ibadah di sisinya di Ramadan ini. Allahumma salli ala Muhammad. Pemirsa sekalian, dalam suasana kita beribadah Ramadan ini, ada kewajiban kedua menyusul. Karena seluruh rangkaian amalia Ramadan itu dari puasanya, qiyamul lailnya, tadabbur, tadarrus, tilawah Al-Quran, infak, segala macam. Itu dua yang wajib. Pertama puasanya sendiri, yang kedua nanti ada zakatul fitr, zakat fitrah. Ini yang kita mau tadkirahkan pagi ini. Apa itu zakatul fitri? Zakat fitrah difahami dua. Pertama, zakat fitrah yang memang wajib dibayar oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Seluruh kaum muslimin, baik yang sudah normal dalam artian balik sampai berpuasa, itu normal itu, sampai kepada yang uzur sekalipun. Uzur misalnya 90 tahun sudah tidak mampu, dokter juga menegaskan sudah tidak bisa, itu ya. Ini yang ada sudah lama hidup, sampai kepada orang atau hamba Allah yang dilahirkan berapa saat pun sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadan. Entah 29, entah 30 hari. Pokoknya dia lahir sebelum terbenamnya matahari atau sebelum berbuka di hari terakhir Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan boleh sudah tidak Ramadan, tapi dia dapatkan malam Idul Fitri, artinya 1 Syawal, tetap dizakati. Ini hanya pengertian. Maksud saya, malah ini bukan karena beratnya sehingga dibahas. Orang malah yang sunnah saja dibayar, tapi secara fikhi orang yang lahir pun sebelum selesai Idul Fitri itu dibayarkan zakatnya. Intinya zakat fitrah ini adalah zakat yang dibayarkan kepada seluruh jiwa dari kaum muslimin itu. Itu dia posisinya. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil ayatnya dulu. Motivasi zakat secara umum ya. Tapi ulama sering lebih mengarahkan pengertian ini terhadap proses
zakat fitrah dan Idul Fitri. Dalam surah Al-A'la Allah berfirman seperti ini. Qad sungguh-sungguh aflaha beruntung. Aflaha ini fi'il madhi. Artinya sudah lewat. Itu dari segi teks. Kalau belum selesai, maka itu artinya pasti. Pasti beruntung orang. Siapa itu? Man tazakka. Arti dasarnya itu menyucikan jiwanya. Jadi pengertian kedua zakat fitri itu tadi, prosesnya tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua itu menyucikan jiwa. Itu dia. Nah, ayat ini menegaskan, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Jiwa itu adalah seperti yang kita rasakan. Jiwa boleh jadi kita tidak kinclon mukanya, tapi hatinya kinclong. Tazakka, dijernihkan kalbunya. Di situ dia. Sungguh beruntung orang yang temperatur batinnya lah, bahasa mudah-mudahan tidak meleset itu. Temperatur batinnya dia atur. Seimbang. Dalam seluruh hal dia seimbang. Senangnya, sulitnya, selalu dia seimbang. Tazakka. Makna keduanya tazakka di situ memang membayar zakat. Apalagi mau lebaran. Maka sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Jiwa itu bersih karena dikeluarkan hal-hal yang dengan simbol mengeluarkan benda. Dalam hal ini sekian liter beras. 4 liter lah kita bulatkan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, dan banyak menyebut nama Tuhannya. Fasalla, lalu dia salat. Nah, makanya saya katakan tadi, ulama banyak lebih mengaitkan bahwa yang dimaksud di sini tazakka itu adalah motivasi berzakat, menyucikan jiwa. Lalu di malam takbiran itu kan banyak bertakbir, tidak mesti pakai mic, apalagi kalau suasananya. Misalnya tahun ini kita akan merayakan Idul Fitri berbarengan dengan nyepinya agama teman tetangga kita. Salahkah kalau kita kasih renda itu suara mic? Tidak salah. Karena yang dimaksud takbir itu tidak perlu. Kan tidak setiap tahun bersamaan. Ya, ini akan ada membahas begini. Jangan mau kalah. Ini bukan kalah. Kita bertasamuh kira-kira gitu. Jadi motivasi zakat fitrah ini dari situ. Beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan lewat bayar zakat. Banyak menyebut nama Allah, bertakbir, tahmid, tahlil di malam takbiran. Lalu sholat. Sholat apa? Itu yang dimaknai sholat Idul Fitri. Kita elaborasi setelah jeda sejenak. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bincang tentang zakat fitri sangat populer dan sudah ada rapat bersamanya MUI, Kemenak, pemerintah kota, Dinas Perdagangan, Basnas sendiri dengan las-las serta ormas Islam tentang zakat fitrah ini. Nah, saya mau bacakan dulu hadisnya, dasar fiqihnya. Dalam matan Taqrib oleh Abu Suja Asy-Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Wa tajibu zakatul fitri, wajib zakat fitrah itu ditunaikan bi salasati asya'a, dengan 3 syarat. Pertama, al-islamu, alhamdulillah, muslim. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min awakhiri min syahri ramadhana, mendapatkan, saya sudah jelaskan tadi sebenarnya,
mendapatkan hari akhir Ramadan. Itu dua. Wa wujudul fadli an quwwati wa quwwati iyalihi fi dzalikal yaum. Adanya kelebihan konsumsi bagi yang berzakat itu dan keluarganya. Ini naudzubillah, saya kira Indonesia tidak ada yang posisinya begini ya. Tapi namanya fikih kita harus bahas. Bahwa zakat fitrah itu wajib ditunaikan dengan 3 syarat Islam. Dapat sebagian minimal beberapa saat dalam Ramadan, minimal sorenya. Dan ada quwwah atau quti. Apa itu? Bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh keluarga itu. Insya Allah kita berdoa dan kita membahas zakat ini untuk tidak dalam posisi ini, tapi untuk memberikan. Nah di sini masuk apa sih manfaat zakat fitrah itu? Pertama, tuhratul lis-shaimin. Itu membersihkan. Jadi manfaat zakat fitrah itu memang untuk menolong. Saya istilahkan menolong karena bayangkan kalau sejahtera semua orang tidak ada yang menerima zakat. Jadi walaupun kalau banyak orang yang meminta itu, alhamdulillah. Itu memuliakan orang, membersihkan, menyempurnakan puasanya orang yang puasa itu dengan bayar zakat. Karena sebelum bayar zakat itu, mu'allaqum bainas sama'i wal ardh. Puasa orang kalau dia belum bayar zakat, puasanya memenuhi syarat. Dijaga dari hal-hal yang lupa bayar zakat sampai keluar sholat Id. Itu mu'allaqum bainas sama'i wal ardh. Bukan ditolak. Ini harus saya membahasakannya seperti ini. Allah bukan menolak, tapi begitu pentingnya zakat, ibaratnya ya, dia belum sampai kepada mu'allaqum bainas sama'i wal ardh. Selama zakat fitrahnya belum dibayar. Itu manfaatnya kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa. Kepada muzakki, orang dermawan. Kan biasa boleh jadi lupa, makanya ayo saling ingatkan. Jangan salahkan masjid kalau tidak terus teriak, lagi 3 hari. Lagi 2 hari. Lagi 1 hari. Maksudnya agar dia bisa bagi di sore hari Ramadan itu sebelum takbiran malamnya. Sudah malam lebaran. Sudah malam takbiran. Itu jangan salahkan. Itu menolong kita. Ada orang sibuk. Kira-kira gitu. Manfaat kedua dari inti zakat fitrah itu adalah tu'matul lil masakin. Itu kaidahnya. Memang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Cita-cita sebuah bangsa, semakmur apapun negara-negara yang kita kategorikan maju dewasa ini, ada negara maju, negara sejahtera, ada negara berkembang, ada negara terbelakang, semuanya masih ada kaum papanya. Semuanya. Kita tidak mau seperti itu. Kita sedang membangun agar mengurangi itu, tapi pasti dalam setiap negara masih ada yang bisa menerima zakat. Tu'matul lil masakin. Saya tidak berkata bahwa memang ditakdirkan oleh Allah untuk tetap ada orang miskin. Tidak nuansa begitu. Karena untuk tidak melemahkan orang bekerja dan memuliakan agamanya dengan kerja keras. Tapi memang untuk kefakir. Itu tadi. Tu'matul lil masakin. Akan bergembira orang 100 orang dalam sebuah dalam sebuah RT misalnya. Insya Allah berkah kerja keras, berkah doa, berkah agama, berkah pikiran yang baik dan kondusifnya wilayah kita, kampung kita, tidak banyak yang sangat butuh zakat itu, paling 1-2. Dengan dikasihnya itu mereka gembira. Islam sedang menegaskan bergembiralah semua di hari raya Idul Fitri itu. Itu pemirsa sekalian. Jadi sebenarnya ada maknanya. Kalau tu'matul lil masakin ini dan tuhratul lis-shaim, membersihkan jiwa dan hartanya orang-orang yang berpuasa itu,
Memang Allah sedang berkata, ini saya syariatkan agar kalian semua aman, kondusif, saling gembira. Itulah sebabnya ulama ada yang membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan kompensasi uang atau diganti dengan uang. Untuk apa? Kalau 100 orang dalam sebuah lingkungan yang membayar zakat fitrah minimal ini, belum bisa zakat mal ini, 95 orang, alhamdulillah, maka yang miskin di lingkungan wilayah itu kan hanya 5. Maka kalau semua beras kan banyak, maka boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Untuk apa? Kan dia butuh yang lain. Butuh yang lain. Ya mulai dari daging dan segala macam yang mengasyikkan, maka mengenakkan makanan itu. Yang kedua, dia juga boleh beli baju baru. Tidak salah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, saya ikut Nabi karena menyerahkan bendanya, gandumnya, kurmanya, yaitu teksnya dari Nabi SAW. Yang kedua, kalau kita khawatir kesadaran beragama yang kita mau kasih itu masih rendah. Kalau ini orang dikasih bukan beras, bukan langsung bendanya, dia tidak bayar itu. Dia lebih tertarik membiayai yang lain. Memang pikirannya masih perlu dimualafkan terus. Dia kalah dari pengaruh mau kaya cepat dalam bentuk judi. Pemirsa sekalian, ada ilustrasi ringan. Saya dapat informasi begini. Ada WA pagi-pagi. Karena menyaksikan kita di media ini di Kompas TV. Beliau WA ke saya. Pak Ustadz, saya sudah menemukan yang layak menerima. Tapi tidak bagus sholatnya. Bahkan minum. Dia khawatirkan juga sabu-sabu. Boleh tidak saya alihkan kepada orang yang tidak lebih miskin dari itu? Boleh tidak? Saya alihkan kepada yang tidak lebih miskin, tapi berhak juga mendapat. Tapi kalau dia salat. Pemirsa sekalian, secara pelan saya mau sampaikan ini. Bahwa teks hadis Nabi SAW menyerahkan bendanya agar dikonsumsi. Maka, kalau ini yang menjadi memotivasi orang tadi, dikasih biar belum salat, dalam rangka dia salat. Dia masih banyak nakal dalam rangka dia termualafkan qalbunya, dibina. Boleh dikasih. Justru itu yang lebih afdal dikasih dibanding yang sudah soleh memang. Tapi sebaliknya, kalau dia pakai menjadi modal tambah tidak soleh, lebih ke sabu-sabu, hati-hati. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini? Jalan yang kemudian jadi tidak aman. Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo nikmati Ramadan ini, sudah dihitung zakat fitrah kita dan mudah-mudahan ada malnya kita, banyak yang menzakati malnya itu. Malnya saya pernah ditanya gini, Ustaz, saya punya uang 10 juta. Boleh tidak saya zakati itu?
Saya jelaskan baik-baik. Tapi kalau uang yang mau dizakati itu dikonversi dulu hitungannya ke emas. Emas itu dizakati 93 gram. Kali maki 93 gram kali harga emas hari ini. Dia hitung, bilang, ih, lebih 100 juta Ustaz. Saya bilang berarti uang 10 juta belum dizakati. Berimpak saja. Itu masuk ke zakat mal. Baik pemirsa sekalian, kita kembali ke zakat fitrah. Jadi begini, siapa yang berzakat ini, begini bunyinya. Wa yuzakki an nafsihi, orang itu membayar zakat untuk diri kita. Kita yang bekerja, zakati diri. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina. Dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita ya pasti. Dalam keluarga itu ya anak. Kalau ada mertua, alhamdulillah, ada orang tua, semuanya. Man talzamuhu. Allah muliakan kita kalau banyak ada anak yatim yang kita data, kita menyanggupi, saya bayarkan zakatnya ini, insya Allah, begitu itu. Nah, kita masuk kepada yang sedikit lebih teknis. Zakat fitrah itu takarannya jelas. Takaran secara umum itu juga sudah terpublikasi. Cara hitungnya gini. Pertama yang tertinggi, kelas tertingginya. Yang kedua yang tengah-tengah. Yang ketiga yang terendah. Kalau yang terendah sekarang ini harga beras itu dan sudah menyebar di media itu 10.000. Kali 4 liter maka sama dengan 40.000 per kepala. Kalau dalam satu keluarga 5 orang 40.000 kali 5 maka sekianlah zakat fitrah dalam satu rumah tangga itu. Kalau yang terendah. Tapi banyak yang tidak mau yang terendahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apanya ini? Sebenarnya saya sudah jelaskan, tapi apa yang berlaku di wilayah masing-masing. Berpotensi beda cara menghitungnya zakat fitrahnya Makassar, sedikit bedanya dengan daerah di wilayah lain. Misalnya di Luwu, boleh jadi kalau beda harga beras di lokal itu. Atau harga yang menjadi bahan pokok di wilayah itu. Di situ dia. Nah yang harus kita juga perhatikan, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai waktu. Waktu itu ayo kita bagi baik-baik. Pertama waktu wajib. Itu satu. Yang kedua waktu sunnah atau waktu afdal. Yang kemudian waktu mubah. Yang terakhir waktu makruh. Oh, kok ada? Iya. Kenapa ini dijelaskan oleh fikih, oleh agama kita? Ya Allah. Ini memberikan informasi betapa leluasanya seseorang menyiapkan waktunya untuk membayar zakat fitrahnya itu, zakat jiwanya itu. Kalau waktu wajib adalah waktu yang sebelum keluarnya orang dari salat Idul Fitri, dari lapangan, kalau di lapangan Karebosi misalnya, atau dari masjid, itu waktu wajib. Kalau waktu sunnah, waktu afdal adalah waktu yang orang sudah kita lihat, ini objeknya, dia bisa gunakan ini, itu waktu afdal. Biasanya orang maknai, mulai terbenam matahari, mulai selesai buka puasa lah, di hari 29 kalau 29 puasa, atau hari 30 kalau 30 puasa. Di situ orang bilang afdalnya. Kemudian waktu mubahnya. Kalau ini waktu mubahnya itu adalah awal Ramadan hingga belum selesai. Jadi dari satu, bisa enggak satu? Boleh. Tapi ini kan tidak populer di kita. Tapi bolehnya, boleh. Kemudian waktu makruh. Waktu makruhnya adalah sudah sangat terdesak, sudah baku kejar-kejaran. Artinya sudah, jangan-jangan keluar orang dari dari salat Id ini. Artinya dia tidak salat Id. Memang banyak yang kurang di situ pemirsa sekali. Waktu haram setelah hari raya. Wah, ada waktunya haram, masya Allah. Artinya dilarang. Saya kira ini pembahasan fikih saja. Fikih selalu fleksibel begitu. Dalam rangka kita ada kesungguhan, ada keseriusan. Dibagi waktu mulai dari waktu mubah boleh saja kapan, waktu sunnah, waktu yang lebih afdal, ada yang waktu haram itu
Saya kira tidak ada orang yang sengaja sudah saya. Sudah pas sholat id, dikira infak biasa. Itu kotak amal itu. Salaman anak-anak itu. Salaman Pak. Salam tempel namanya anak-anak kan. Itu. Enggak, ini gurauan. Karena jangan sampai dikira ini dia zakat, bayangkan dia zakat jiwa. Pukulannya adalah ternyata dalam menilai kesucian jiwa seseorang setelah berpuasa selama sebulan, Allah hanya isyaratkan ke kita. Kita mulia di sisi Allah. Diterima juga ibadahnya dengan bayar zakat fitrah. Bayangkan, tidak ada orang yang membayar zakat fitrah per individu kalau ukuran Kota Makassar dipakai melebihi 100.000. Karena kalau 40.000 misalnya, kalau 10.000 dikali 4 kan 40.000. Yang 20.000 sekalipun, kali 4 liter hanya 80.000. Iya, selalu kali. Tapi Allah nilai itulah qad aflaha man tazakka. Di situ. Jadi Allah itu betul-betul hanya kalbunya kita yang dilihat dan upayanya. Bukan besarnya, bukan banyaknya. Bayangkan ya, kalau zakat mal itu kan harta kita. Kalau ini zakatul fitri, zakat makanan atau zakat jiwa, banyak menerjemahkan seperti itu, zakat jiwanya seseorang, persembahan terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harganya kalau beras yang di 20.000 misalnya, dia hanya 80.000 satu orang. Bagi orang yang mampu 80.000, kasihan susah nih bersedekah. Langsung mami 100.000, langsung 200.000. Masya Allah pemirsa sekalian. Jadi membahas zakatul fitri, intinya dia punya kaidah menyucikan jiwa. Yang kedua punya waktu, punya takaran. Mudah-mudahan kita bisa menunaikannya dengan sangat longgar dan leluasa. Dan intinya dia menjadi penutup, penyempurna dari seluruh rangkaian amalia Ramadan seseorang hamba Allah di hadapan Tuhannya. Ayo kita tunaikan dengan baik, luangkan waktu membayarnya sebelum sholat id selesai. Sekian dan demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan. Setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now?
berita bernilai sebagai referensi, Ada apa di balik pembangunan pagar laut? serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.